Bagaimana mungkin kekuatan politik yang minimalis seperti punya kami mau melakukan kecurangan terstruktur? Ya, sejauh menyangkut Hasto, saya kira kita sama-sama bisa sepakat bahwa yang bersangkutan punya kepentingannya sendiri. Yang bersangkutan dalam keadaan panik manakala PDIP baru itu terwujud. Kalah di pilkada, kalah aja deh kita nyebutnya. Karena juga nggak menang maksimal sebagai partai yang sudah berkuasa 10 tahun. Hasil kemenangan pemilu di 2024 tuh kayaknya nggak bisa dibanggain lah. Pilpres juga kalah, pilkada nggak maksimal. Gitu aja. Ini yang dilakukan PDIP, saya mulai paham nih intrik-intriknya. Mereka melakukan strategi yang namanya playing victim. Jadi singkatnya itu mereka belaga jadi yang paling tersakiti, ya kan. Aduh, semuanya menyerang saya, banteng seperti dipanah-panah, ya kan. Itu biar menggambarkan kami itu PDIP itu yang paling dizolimi lah sama penguasa. Kami paling dikhianati dan seterusnya. Ini strategi yang kalau bisa boleh saya baca ya, artinya adalah PDIP itu sedang ingin meraup simpati masyarakat untuk memelihara asa mereka agar suara politik mereka tuh gak habis sampai nanti 2029 pemilu lagi. Bayangin kalau sekarang sudah kalah, ya kan, sudah babak belur lah, terus kemudian gak nyampe suaranya ke 2029. Apa kabar PDIP? Kan kita jadi bengong nanti 2029 kita nyoblos tuh nggak ada partai PDIP, bayangkan kan berbahaya. Makanya sekarang playing victim merasa jadi korban tuh sedang dipraktekin sama orang-orang PDIP. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Tuh salah satunya ini nih. Simpatisan PDIP, Denny Siregar, mengatakan kekalahan Banteng di Jawa Tengah itu berbuah sebuah kerusakan yang besar. Terutama untuk partai Banteng tentu saja. Ini kerusakan memang untuk Banteng atau untuk Jawa Tengah? Kalau untuk Jawa Tengah mohon maaf dulu nih. Selama hampir 15-20 tahun Jawa Tengah dipimpin Banteng. Gak mentereng-mentereng amat. Bahkan di salah satu interview Ganjar Pranowo ditanya gitu ya, prestasi atau hasil kerja Bapak yang belum maksimal di bidang apa? Di bidang pengentasan kemiskinan. Jadi Ganjar Pranowo sendiri mengakui 2 periode menjadi gubernur Jateng, dia belum berhasil untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Pengakuan dari orangnya langsung. Jadi kalau misalkan soal kerusakan nih, jangan-jangan Jateng itu rusak ya karena memang masih dipimpin Banteng. Jangan playing victim. Nah, ini sebenarnya tujuan yang agak salah sasaran menurut saya. Karena kalau bicara komposisi politik, kami ini hanya satu parpol di Senayan, PDI Perjuangan, dengan beberapa partai politik rekan sahabat, bekerja dengan masyarakat, menghadapi kekuatan politik yang sangat besar, di-endorse oleh artis-artis ibu kota, di-endorse oleh kekuatan kekuasaan, oleh mantan presiden Pak Jokowi namanya. Bagaimana mungkin kekuatan politik yang minimalis seperti punya kami mau melakukan kecurangan terstruktur? Bisa nggak dibawa ke MK itu kan? Sebentar. Aryo Seno dari PDIP mengatakan kami tuh sendirian di Jakarta. Jadi kalau tuduhan kecurangan-kecurangan itu, ya mana mungkin kami yang partai sendirian di Pilkada Jakarta kali ini melawan Kim Plus yang waduh partainya itu bejibun. Kalau ibarat orang tuh naiknya tuh bukan mobil, truk ya kan. Saking banyaknya orangnya. Apa iya PDIP yang sekecil ini kami sendiri gitu ya. Harus memainkan ini semuanya terus kami bisa curang, nggak mungkin lah. Kata Aryo Seno, yang bisa curang cuman paslon yang didukung penguasa. Kok bisa bilang begitu? Kecurangan hanya bisa dilakukan oleh paslon yang didukung penguasa. PDIP tuh nggak bisa curang. Dengerin, playing victim banget kan? Pengalaman ya. Pengalaman. Kok yakin banget? Pengalaman ya. Pengalaman.
Aryo Seno lupa teman-teman bahwa partainya adalah partai pendukung pemerintah selama 10 tahun dari 2014. Jadi kalau misalkan Aryo Seno mengatakan kecurangan hanya bisa dilakukan ketika paslon-paslon itu ada pemerintah di belakang. Nah, Anda adalah partai pendukung pemerintah dari 2014. Apa kabar kecurangan? Kan begitu pertanyaannya. Ketika tidak ada gugatan, ini persis seperti yang Anda katakan tadi. Saya merasa bahwa ternyata segala macam tuduhan tentang Kim Plus itu intervensi atau Pak Jokowi intervensi, bahwa mereka itu bermain curang, bahwa mereka itu bersedia mengoyak-ngoyak konstitusi bla 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 bla, sama sekali tidak terbukti ya sekarang. Jadi semua orang yang bercerita, berhayal, membangun narasi tentang adanya intervensi dari kekuatan-kekuatan Pak Jokowi dan kawan-kawan terhadap jalannya pilkada harus selalu menggunakan contoh Jakarta sebagai bukti bahwa enggak tuh di Jakarta ya. Sebetulnya kalau saja mereka cukup bertanya kali ya dan ngecek di Kimples sebetulnya upayanya serius nggak sih? Ya tentu aja ada yang masih berpikir tentang ya seperti Anda katakan tadi, saya nggak tahu persis ya soal pembagian distribusi C6 dan segala macam. Tapi is it worth it gitu loh? Apakah ini masih perlu dilakukan, diulang lagi, dipelajari kembali? Itu yang barangkali Kimples jauh lebih dewasa kali ya orang-orangnya, para pimpinannya. Iya. Mereka itu nggak mau dibilang salah, ya kan? Ini menang nih di Jakarta. Mereka bilang tuh Jokowi suaranya sudah tidak punya power. Suara Jokowi sudah tidak bisa dijual lagi. Masyarakat sudah tidak lagi percaya pada Jokowi. Itu karena menang. Coba kalau PDIP kalah di Jakarta. Cawe-cawe Jokowi di belakang Kimples, di belakang Ridwan Kamil, Suswono ada berapa partai? Banyak. Kami sendirian. Itu yang mereka lakukan. Gak mau dibilang salah. Nah sekarang kalau ngomongin soal salah nih, coba kita kembali ke tuduhan mereka. Jokowi kampanye Ridwan Kamil Suswono di Jakarta. Clear. Kenapa? Jokowi sudah jadi rakyat biasa. Gak ada masalah kan? Tapi dipermasalahin. Katanya cawe-cawe. Ada kekuatan besar di belakang Kimples. Nah sekarang kalau misalkan bener nih kekuatan besar itu cawe-cawe dan tidak adil ataupun curang. Buktinya Kimples kalah di Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono kalah. Berarti tuduhan-tuduhan itu kan tidak terbukti. Ngapain curang kalau hasilnya kalah? Curang kan sekalian aja harus menang kan. Apalagi ada Pak Prabowo di belakang Kimples. Iya kan? Jadi tuduhan itu harus dibuktikan dulu. Apalagi Hasto nih. Hasto Kristianto, Pak Sekjen yang terhormat. Kalau mendongeng pinter banget Pak. Ya, sejauh menyangkut Hasto saya kira kita sama-sama bisa sepakat bahwa yang bersangkutan punya kepentingannya sendiri. Yang bersangkutan dalam keadaan panik manakala PDIP baru itu terwujud. Dan oleh karena itulah mati-matian dipertahankan eksistensi PDIP lama karena habitatnya ada di situ. Iya. Kalau PDIP baru terwujud ya dia kehilangan habitat. Ibu Mega melihatnya dengan cara PDIP lama, Pak Jokowi melihatnya dengan cara PDIP baru dalam kaitan pentingnya koalisi besar yang adalah persatuan. Ini kan Soekarnois ya, persatuan itu kan Soekarnois. Soekarno itu kan persatuan elit sebetulnya kan. Itu kan koalisi besar, nasionalis, agama, komunis. Coba komunisnya kemudian di pertengahan 60 kan kita tahu hilang sudah dari bumi Indonesia. Tinggal nasionalis dan agama. Tapi sebetulnya di balik Soekarno ini adalah koalisi besar yang notabene persatuan para elit. Baru Indonesia bisa membangun. Jadi Jokowi itu sebetulnya Soekarnois dalam arti modern. Berarti ada yang bilang dan ngaku mereka Soekarnois, tapi tidak Soekarnois sama sekali. Kalau Soekarnois, ajakan Pak Prabowo untuk bergabung membangun bangsa bersama-sama disambut dengan tangan terbuka dong. Walaupun gak dapat menteri misalkan. Dikasih 3 menteri, dikasih 1 menteri aja rewel kan. Gak mau, masa cuma 1 menteri.
Gitu bilangnya, katanya Soekarnois. Katanya ini dan itu, ya kan. Nah sekarang kita balik ke Jakarta lagi. Ini Pramono Anung dimenangkan di Jakarta. Apa iya ini mau disiapkan di 2029 nanti kira-kira ya? Menjadi gubernur Jakarta itu katanya sebuah batu loncatan untuk menjadi presiden. Mungkin terlalu early untuk kita bicara tentang 2029. Tapi apakah itu ada di agenda? Apakah itu ada di pembicaraan? Jadi saya jawabnya lugasnya begini. Saya mau jadi gubernur yang tidak populer dan berani memutuskan. Ya. Dan kalau tidak terpilih lagi 5 tahun ke depan, saya alhamdulillah. Sehingga dengan demikian saya tidak punya planning atau pijakan untuk menjadi apa. Nggak ada, demi Allah nggak ada. Karena saya termasuk kenapa saya jatuh cinta tadi. Menyelesaikan persoalan di bawah yang pasti tidak populer. Anggarannya sebagian akan dialokasikan untuk menyelesaikan itu misalnya. Betul. Untuk lansia, untuk BPJS, macam-macam lah. Saya akan lakukan itu. Walaupun kemudian nanti dikritik orang nggak apa-apa. Yang penting rakyat di bawah betul-betul yang berhak mendapatkan dapat. Sehingga kalau tadi ditanyakan apakah enggak, saya berani tidak populer, berani orang nggak senang sama saya juga nggak apa-apa. Tetapi saya akan membuat keputusan untuk kebaikan masyarakat Jakarta. Terakhir orang ngomong begitu dimusuhin, bukan sama rakyat Bang Pramono, tapi sama partainya sendiri. Iya. Orang-orang mungkin sebagai kader PDIP boleh sedang kampanye. Saya semuanya untuk rakyat ini, nggak ada yang namanya intervensi. Saya nggak pengen ini jadi apa istilahnya tangga menuju ke posisi atau kompetisi pilpres nanti 2029. Enggak lah, saya fokus ke Jakarta. Tapi ketika Ibu Ketum mengatakan kamu harus begini dan kamu harus begitu, tidak ada lagi variabel rakyat di situ. Adanya adalah kepentingan partai dan Ibu Ketum tentu saja. Tidak berakhir baik bagi orang-orang yang berasal dari PDIP ketika membangkang taklimat, instruksi, dan aba-aba dari Ibu Ketum. Tidak pernah berakhir baik. Lihat Jokowi. Jadi pesakitan sampai sekarang Pak Pramono Anung. Jadi mungkin Anda bisa mengatakan saya akan fokus ini dan fokus itu. Tapi ketika Ibu Ketum menitahkan jangan ke kiri tapi ke kanan. Anda kalau tetap ke kiri, lihatlah nasib Pak Jokowi sekarang. Pak Hasto menyerangnya hari demi hari Pak Pramono. Tanpa henti. Tidak ada jeda sama sekali. Tidak ada. Sebenarnya capek juga 20 tahun. Ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, baru tahun 24. Tapi mungkin itu yang membuat perjalanan itulah yang harus saya tempuh. Jadi saudara-saudara, ini terutama yang kemarin di pilkada belum terpilih, benar disampaikan ketua umum kalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah hati. Ya, petarung biasa, bertarung jatuh itu biasa. Saya lebih percaya kalau orang berbicara tentang kekalahan dan orang itu yang bicara adalah Prabowo Subianto. Saya lebih percaya daripada Aryo Seno, daripada Ibu Megawati, daripada kader-kader PDIP. Saya lebih percaya orang yang lebih berhak bercerita tentang kekalahan adalah Prabowo Subianto. Berapa kali beliau kalah di Pilpres? Berapa kali? Hingga akhirnya 2024 beliau maju lagi dan menang. Berapa kali? Beliau menerima kekalahan itu dengan sangat gentle dan ksatria. Gak playing victim.
Tidak bilang mana mungkin kami itu sendirian terus berbuat curang. Yang berbuat curang tuh yang sono tuh, temennya banyak. Gak gitu bilangnya ketika kalah. Ya maksudnya walaupun ada protes maklum lah, kalah kan begitu responnya ya. Cuman gak sampai yang dari satu kontestasi ke kontestasi berikutnya 5 tahun berikutnya tuh masih ada aja dendamnya. Ya kan, bahkan Ibu Megawati mengatakan, kenapa saya diundang Golkar, bukannya mereka semua memusuhi saya. Iya, drama sekali. Jadi saya lebih percaya kalau Pak Prabowo yang bercerita tentang rasa sakit menjadi orang kalah, gak playing victim, biasa aja. Satria, kompetisi tuh ada yang menang ada yang kalah, masa menang terus sih?